Assalamualaikum semuanya. Di sini kita akan membahas tentang alkaloid. Apa sih itu alkaloid? Bagaimana sih struktur, sifat, dan kegunaannya? Langsung disimak video berikut ini. Senyawa alkaloid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid itu banyak berasal dari tumbuhan. Secara umum, daun-daunan yang berasa sepat dan pahit biasanya teridentifikasi mengandung senyawa alkaloid. Bukan hanya dari daun-daunan, senyawa alkaloid ini juga ditemukan pada akar, biji, ranting, dan juga kulit kayu. Jadi, senyawa alkaloid ini banyak terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen. Dan senyawa alkaloid ini banyak ditemukan di tumbuhan dan hewan. Tetapi untuk senyawa ini banyak ditemukan pada jenis tumbuhan. Untuk senyawa alkaloid ini memiliki substansi yang relatif toksis yang bekerja pada SPP atau susunan saraf pusat. Alkaloid juga bersifat basa dan mengandung nitrogen heterosiklis, tumbuhan dari asam amino dan turunan-turunannya. Selanjutnya yaitu struktur alkaloid. Struktur alkaloid terbagi atas 3 berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama yaitu true alkaloid atau alkaloid sebenarnya. Alkaloid jenis ini memiliki kerangka cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen, serta biosintesis alkaloid jenis ini berasal dari asam-asam amino. Contohnya yaitu atropin, nikotin, dan morfin. Selanjutnya pedoalkaloid, yaitu alkaloid jenis ini mengandung cincin-cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen namun bukan merupakan turunan dari asam amino. Contohnya kafein, terobromin, tepilin. Dan yang ketiga yaitu protoalkaloid. Protoalkaloid adalah alkaloid jenis yang memiliki cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen dan merupakan turunan dari asam amino. Contohnya yaitu epidrin, meskalin, adrenalin. Sifat-sifat alkaloid. Pertama yaitu alkaloid memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna karena itu tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air sehingga dapat larut dalam pelarut organik. Tetapi untuk alkaloid ini juga ada yang berwarna seperti berberin yang berwarna kuning dan garam saguenarin dengan tembaga yang berwarna merah. Yang kedua yaitu memiliki karakter asam dan pahit. Tumbuhan yang terasa pahit dan asam itu menandakan bahwa di dalamnya terkandung senyawa alkaloid. Yang ketiga yaitu memiliki efek fisiologis dan juga aktif secara optik. Dan 4 dapat membentuk endapan dengan larutan asam fosfungustat, kemudian asam fosfomolibidat, serta asam pikrat dan kalium merkuri. Kelima itu mengandung atom nitrogen yang awalnya terbuat dari asam amino. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari sifat-sifat alkaloid. Bisa langsung lihat di gambar. Yang pertama itu purin, adenin, guanin, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh struktur dari sifat-sifat alkaloid. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tanaman penghasil alkaloid, yang mana itu
Pada anggur, kita biasanya dapat menemukan senyawa alkaloid yang disebut dengan fitisin. Nah, yang kedua di sini ada pada umbi-umbian seperti kentang. Kita biasanya menemukan bahan alkaloid yang disebut dengan salanin. Dan ada juga pada kulit buah kopi biasanya dijumpai senyawa alkaloid yang namanya kafein. Nah, selain dari buah yang ketiga ini, ada juga dari beberapa tanaman buah-buahan maupun umbi-umbian yang mengandung alkaloid lainnya, seperti pada buah daun pepaya yang biasanya disebut papain, dan pada bagian kulit buah tomat biasanya disebut dengan lycoperdin. Ada senyawa alkaloid dari senyawa kayu manis yang di kulit ina, dan ada senyawa yang disebut nikotin pada tembakau, serta bahan aktif alkaloid temobrin ada di kulit buah coklat. Dan kemudian ada alkaloid papaverina atau disebut juga morfin pada bunga papaverina. Nah, selanjutnya kita di sini membahas sedikit tentang jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Alkaloid pada Buah Mahkota Dewa. Nah, di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu spektrofotometer UV vis yang bertujuan untuk mengetahui adanya gugus yang dapat mengabsorpsi sinar UV vis. Hasil dari spektrofotometer UV vis ini untuk isolat alkaloid didapat dua puncak serapan maksimal, yaitu pada panjang gelombang 205 nanometer dan juga 290 nanometer. Pada panjang gelombang 205 nanometer memberikan puncak serapan yang kuat. Ini menunjukkan adanya serapan benzena dan adanya molekul organik jenuh. Sedangkan pada panjang gelombang 290 nanometer memberikan puncak serapan yang lemah. Ini menunjukkan adanya kromofor benzena yang diperpanjang. Selanjutnya yaitu spektrum IR isolat. Dapat kita lihat langsung pada dua gambar ini, yaitu pada gambar gelombang dan gambar pada tabel. Pada gelombang terdapat pita kembar dengan intensitas sedang pada bilangan 3549,02 cm dan 3464,15 cm. Ini menunjukkan adanya gugus N yang berkaitan dengan H primer. Dan selanjutnya pita kuat berintensitas tajam pada bilangan gelombang 2985,81 cm dan 2900,94. Ini menunjukkan adanya gugus C yang berikatan dengan H yang disebut alifatik karena letaknya kurang dari 3000 cm. Pita tajam pada bilangan gelombang yaitu pada bilangan gelombang 1743,65 cm. Ini menunjukkan adanya gugus karbonil. BSLT isolat alkaloid menggunakan 4 peringkat konsentrasi, yaitu 10 mg per mililiter dan 18 mg per mililiter dan 32,4 mg per mililiter dan 58,32 mg per mililiter. Nah, dari harga kawan-kawan bisa lihat pada tabel di bawah. Nah, dari harga LC diperoleh dengan cara memplotkan hubungan regresi linear antara konsentrasi X dengan persen kematian atau Y. Nah, penggunaan ini bertujuan untuk mengetahui pada konsentrasi berapa isolat alkaloid buah mahkota dewa dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini seperti gambar di samping, kawan-kawan bisa lihat ada grafik regresi linear pada perlakuan isolat alkaloid buah mahkota dewa, yang dimana berdasarkan data di atas, hasil LC 50 dari isolat buah mahkota dewa mempunyai efek toksin terhadap larva Artemia salina Leach. Nah, karena disebabkan sebagaimana semakin besarnya harga LC,
berarti toksinitasnya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil harga LC, maka toksinitasnya semakin besar. Berikut ini merupakan manfaat alkaloid. Nah, manfaat alkaloid ini sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang lainnya, dan juga sebagai bahan penempel racun untuk diri sendiri, dan sebagai pengatur tumbuh, serta sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan. Senyawa alkaloid ini banyak ditemukan pada tumbuhan yang disebut sebagai senyawa atom nitrogen yang mengandung asam amino, peptida, protein, nukleotid, asam nukleik, gula amino, dan antibiotik. Sedangkan untuk contoh penggunaan alkaloid, sebagaimana yang kita ketahui, alkaloid dapat digunakan sebagai obat-obatan, dapat memacu sistem saraf, dapat menaikkan dan menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikroba. Alkaloid juga digunakan sebagai narkotika, pestisida, dan digunakan dalam penelitian ilmiah. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang alkaloid. Wassalamualaikum.